Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang Olimpiade Madrasah Indonesia. Video kali ini kakak akan membahas latihan soal Olimpiade Madrasah Indonesia yang kakak ambil dari soal KSM tahun-tahun sebelumnya. Nah, jangan lupa untuk subscribe terus channel ini karena kakak akan mengupdate terus untuk kalian bisa latihan soal-soal Olimpiade Madrasah Indonesia. Ikutin terus channel ini ya. Jangan lupa untuk menonton sampai selesai pembahasan soal-soalnya. Oke, kita bahas soal yang pertama untuk persiapan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat MI IPA terintegrasi. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Pernyataan yang benar mengenai perbedaan tersebut adalah A. RE kasar dilihat melalui mikroskop elektron, terlihat ribosom menonjol di permukaan membran yang berfungsi untuk sintesis protein dan lipid serta saluran intraseluler. Kita lihat yang B. RE kasar dilihat melalui mikroskop elektron, terlihat melekat dengan nukleus, berfungsi sintesis lemak dan membantu respirasi intraseluler. RE kasar seharusnya itu dia terlihat adanya ribosom yang menonjol. Ini salah. Oke, option yang B ini tentu benar karena kalau dia merujuk pada ayat, yaitu dijelaskan pada ayat batang kayu yang hijau. Kalau dia masih ada memiliki warna hijau, tentu dia bisa melakukan fotosintesis untuk menegakkan tumbuhan dan fotosintesis. Maka jawabannya adalah B. Kalau yang C, ayat tersebut merujuk pada organ bunga, di sini tidak ada dijelaskan bagian organ bunga. Ayat tersebut merujuk pada organ akar, tidak ada dijelaskan pada organ akar, dia jelas adalah kayu yang hijau. Maka jawabannya adalah B. Kita ke soal selanjutnya, perhatikan tabel ini. Komponennya ada endotelium, otot polos, serabut elastin, jaringan ikat. Kita lihat ada 3 tipe pembuluh darah yang belum diketahui, tetapi dia punya ciri-ciri. Yang A itu endoteliumnya ada, kemudian otot polosnya banyak, serabut elastisnya ada tapi tidak terlalu banyak, kemudian jaringan ikatnya ada tapi juga tidak terlalu banyak. Sementara yang B itu dia punya endotelium, kemudian otot polosnya banyak, serabut elastinnya banyak, lebih banyak dari yang A ya. Kemudian jaringan ikatnya juga lebih banyak daripada si A. Yang C itu endoteliumnya ada, kemudian seluruh komponen otot polos, serabut elastin dan jaringan ikatnya tidak ada. Pernyataan di bawah ini yang tepat mengenai ciri pembuluh darah adalah, oke, langsung saja yang A ini adalah vena, yang B ini arteri. Karena apa? Serabut elastinnya itu paling banyak. Arteri berfungsi untuk membawa darah kan, yang dari jantung itu dia bisa memompa atau membesarkan rongga pembuluh darah kemudian mengecilkannya kembali, kerjanya cukup berat dibandingkan si vena. Sementara ini adalah kapiler. Pernyataan di bawah ini yang tepat adalah A ini vena, B arteri, yang C ini adalah kapiler. Oke, kita ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz itu adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2. Itu dia. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Berdasarkan pada pengetahuan bahwa tumbuhan menggunakan klorofil untuk menyerap cahaya sebagai sumber energi untuk fotosintesis, perlakuan jenis cahaya apakah yang menghasilkan oksigen paling sedikit? Nah, kan ini pertanyaannya, baru kita lihat ke atasnya. Apa sih cerita sebelumnya? Jadi ceritanya Aminah melakukan modifikasi pada metode eksperimen dengan memberi perlakuan berbagai jenis cahaya. Ada cahaya matahari, cahaya warna hijau, cahaya warna merah, dan cahaya warna ungu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap fotosintesis.
Jadi di antara cahaya ini yang menghasilkan oksigen paling sedikit yang mana? Kita lihat fakta tentang penyerapan cahaya oleh klorofil. Klorofil itu adalah hijau daun, zat hijau daun. Daun itu kan warnanya hijau karena dia mengandung klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menyerap cahaya untuk fotosintesis. Nah, klorofil A dan B paling efektif menyerap cahaya merah dan biru atau ungu. Jadi paling efektif itu adalah menyerap cahaya biru atau ungu. Nih, warna merah, warna ungu paling efektif untuk diserap oleh klorofil. Sementara cahaya hijau itu akan dipantulkan. Jadi cahaya hijau itu akan dipantulkan. Sehingga cahaya hijau ini menghasilkan oksigen paling sedikit karena fotosintesis berjalan tidak efektif di bawah cahaya hijau. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, surat Al-Baqarah dalam Al-Quran merupakan salah satu hewan yang termasuk dalam golongan hewan. Al-Baqarah itu artinya sapi betina, berarti hewannya adalah sapi. Dia termasuk hewan, kita cek satu-satu. A. Omnivora, pemakan segala, dan dia melahirkan tidak, dia bukan pemakan segala. Yang B. Omnivora tapi dia bertelur tidak, sangat tidak. Yang C. Dia herbivora, memakan rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan, memakan herba atau rumput ya. Kemudian dia melahirkan, iya. Yang D. Dia herbivora tapi dia bertelur tidak. Maka jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Al-Ghasyiyah itu tentang unta, hewannya ada unta dijelaskan di sana. Pernyataan yang benar adalah adaptasi fisiologi hewan tersebut terhadap lingkungannya, berarti si unta. A. Memiliki kantong penyimpanan air. B. Kotorannya kering. C. Memiliki kelopak mata yang besar. D. Memiliki kulit yang tebal. Fisiologis adaptasi fisiologis atau fungsi tubuhnya atau kemampuan tubuhnya bermetabolisme kah, atau dia menupang kehidupannya kah. Kita tahu onta itu hidup di gurun yang sangat kering, tandus, dan sedikit air. Bagaimana dia mengadaptasi fisiologi tubuhnya? Tentunya dia minum banyak, urinnya sedikit dan pekat. Kemudian onta itu tidak punya kantong penyimpanan air di tubuhnya ya. Jadi ini salah. Kalau ada mitos yang bilang dia ada punuk yang tempat menyimpan kantong penyimpan air, itu salah. Itu sebenarnya adalah lemak. Itu adalah lemak. Jadi lemaknya inilah yang berfungsi untuk menghasilkan energi dan untuk menghasilkan memecah air itu yang ada di tubuhnya itu, sehingga dia terpenuhi terus kebutuhan airnya. Ketahanannya terhadap dehidrasi itu lebih tepat karena dia bisa minum dalam jumlah besar sekali waktu. Dan urinnya sangat pekat, dan juga fesesnya itu kering. Artinya adalah ee-nya itu kering, tidak basah. Dia memaksimalkan penyerapan air di usus besarnya sehingga ee-nya kering. Maka jawaban yang tepat adalah B, kotorannya kering. Kita ke soal selanjutnya. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat. Itu surat Al-Maidah 96. Hewan yang halal di bawah ini, hewan-hewan laut yang halal dimakan yang mana? A, B, C. Kira-kira yang mana? Yang D, yaitu udang. Udang atau apa nih namanya? Oke, soal selanjutnya langsung ke soal pernyataan yang tepat pada organ lambung ketika sedang berpuasa. Kan katanya berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Berarti kalau kita berpuasa otomatis lambung kita akan sehat. Maka jawabannya adalah terjadinya keseimbangan asam lambung. Kalau yang B itu salah, absorpsi makanan di lambung yang lebih cepat. Karena kita kan puasa, nggak ada makanan yang bisa diserap oleh usus halus kita.
Jadi juga salah, absorpsi makanan bukan di lambung tapi pencernaan makanan. Absorpsi itu adanya di usus halus. Ekskresi lambung yang lebih teratur. Ekskresi apa? Tidak ada pengeluaran apa-apa yang ada di lambung. Salah. Peredaran darah dan tekanan darah teratur. Iya benar, tetapi ini adalah dampak tidak langsungnya karena lebih berkaitannya adalah proses pencernaan di lambung atau selama berpuasa itu kan kita lebih ke proses pencernaan kan, maka jawabannya adalah A. Lanjut ke soal 32, kita ke soalnya terlebih dahulu. Pernyataan yang paling tepat terkait surat tersebut dengan sistem syaraf adalah suratnya Al-Isra 36. Dia janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pernyataan yang tepat terkait dengan sistem saraf sadar. Sebenarnya ini aja pertanyaannya. Sistem saraf sadar berarti kita tahu gerak kita itu secara sadar, bukan gerak refleks, bukan gerak otonom, bukan gerak otomatis. Maka jawaban yang tepat pernyataan tentang sistem saraf sadar ini adalah, kita cek jawabannya yang A, mengontrol aktivitas tubuh secara otomatis. Ini namanya tidak sadar atau kita tidak kita ketahui aktivitasnya. B, mengontrol semua hal yang disadari sebagai respon tubuh nih. Baru dia benar. Secara sadar kita ketahui. Mengontrol gerak refleks itu salah. Kemudian mengontrol gerak otonom. Otonom atau gerak refleks atau otomatis itu juga sebenarnya sama ya istilahnya. Itu juga tidak benar. Itu oleh sistem saraf tak sadar. Maka jawabannya untuk sistem saraf sadar adalah B. Kita cek soal selanjutnya. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat ketika seseorang mengalami gangguan penciuman karena flu. Ini karena flu ya. Kata kuncinya adalah karena flu. A, gangguan pada hidung yang berhubungan dengan saraf indera penciuman sehingga tidak dapat mencium bau sama sekali. Loh, kok tidak bisa mencium bau sama sekali? Ini udah terganggu gangguan saraf olfaktori atau COVID-19 ini sama nih. Ini bukan ya, bukan flu ya. Bukan gangguan karena flu ini. Ini lebih ke gangguan saraf olfaktori atau terserang COVID-19 mungkin. Kalau yang B, terdapat kerusakan dalam rongga hidung, infeksi pada sinus, kerusakan pada saraf olfaktori. Ini karena adanya sinus, bukan karena flu. Memang udah ada penyakit sinusitis namanya. Kalau yang C, peradangan hidung akibat alergi disebabkan oleh masuknya virus. Kalau dia alergi, kenapa dia ada virus? Alergi itu kan udah bawaan tubuhnya. Memang dia itu memang tidak toleran terhadap misalnya mungkin serbuk sari, udara yang ada serbuknya, dan macam-macam. Kalau yang D, terdapat gangguan iritasi dinding hidung oleh penumpukan lendir akibat infeksi virus. Ini memungkinkan. Virus atau flu virus kan ada kan? Dia memang menyebabkan infeksi atau iritasi pada dinding hidung. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lihat nomor 34. Adab ketika makan dan minum dalam ajaran Islam sangatlah detail dan memiliki nilai baik dari segi kesehatan, yaitu termasuk tidak berbicara ketika sedang makan dan minum. Berikut merupakan pernyataan mengenai tersedak yang benar. A, katup epiglotis membuka saat makan sambil bicara. Iya, ini benar. Ini adalah pernyataan yang benar tentang tersedak. B, udara masuk melalui katup epiglotis menuju paru-paru. Enggak ada. Katup epiglotis itu bukan tempat masuknya udara. Udara masuk tetap melalui tenggorokan, dari hidung langsung ke tenggorokan, langsung ke paru-paru. Ini pernyataan yang tidak benar. C, katup epiglotis menutup saat makan sambil berbicara. Kalau kita makan sambil berbicara, otomatis katup epiglotisnya membuka dong. Ini juga pernyataan yang salah. D, makanan masuk melalui katup epiglotis menuju lambung. Ini salah.
Makanan itu masuknya melalui esofagus atau kerongkongan, baru dia menuju lambung. Dari mulut ke kerongkongan atau esofagus, baru menuju ke lambung. Ini salah. Nah, pertanyaan ini membingungkan. Dia bilang pernyataan tersedak yang benar yang mana? Yang ini dong, A. Kecuali tentu ada 3, nggak mungkin kan kita bikin jawabannya B, C, atau D. Kecuali ini adalah pilihan ganda yang pilihannya yang bisa banyak itu loh. Maka tidak mungkin. Maka kita coba hilangkan kecualinya, kita ambil pernyataan yang benar saja terkait dengan tersedak, baru ini jawabannya. Yaitu ketika katup epiglotis membuka saat makan sambil berbicara. Kemudian soal nomor 35, kita lihat manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat mengenai hujan asam. Kita tahu hujan asam itu adalah disebabkan oleh senyawa SO, NO. Itu aja yang bisa bereaksi mungkin terhadap air, oksigen, dan bahan kimia lainnya. Dia akan membentuk H2SO4 mungkin, HNO berapa, HNO3 atau dan lainnya. Nah, kita lihat pernyataan yang tidak tepat. Hujan asam terbentuk karena berkurangnya kadar oksigen dan lapisan ozon. Tidak ada kaitannya ozon dengan oksigen dengan ozon untuk menyebabkan hujan asam. Yang B, hujan asam terjadi ketika SO2 dan NO menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin. Iya, bisa jadi. Ini penyebabnya memang SO dan NO. C, SO dan NO, SO2 dan NO dapat bereaksi terhadap air, oksigen, bahan kimia lainnya membentuk asam sulfat dan nitrat. Iya. Yang D, hujan asam terbentuk sebagai dampak dari kekurangan karbon dioksida, menipisnya lapisan ozon, dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan terjadinya hujan asam. Kayaknya tidak ada kaitannya hujan asam dengan CO2 dan O2. Kalaupun misalnya ada dia bereaksi dengan yang lain, dia akan membentuknya asamnya sangat lemah sekali. Nah, kita ragu jawabannya antara A atau D untuk pernyataan yang tidak tepat terkait hujan asam. Ini dia. Oke, nomor 36. Bukan 36 ya, soal selanjutnya saja. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 12, artinya biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Pertanyaannya sederhana, bagian yang ditandai dengan huruf A merupakan, nah ini yang kita lihat warna-warni pada bunga bougainville itu bukanlah kelopak bunga, tetapi dia disebut braktea, daun pelindung, mungkin daun pemikat. Yang jelas fungsinya dia sebagai daun yang melindungi atau memikat serangga. Yang mana bunga yang sebenarnya? Bunga yang sebenarnya ini dia. Barulah ini bunga yang sebenarnya. Maka yang A ini, si A ini adalah braktea atau daun pemikat. Oke, soal selanjutnya. Surat Al-Baqarah ayat 259 menyebutkan tentang sifat-sifat tulang yang diciptakan Allah dengan keajaiban tulang belulang yang tersusun yang kemudian dibalut dengan daging. Daging yang dimaksud adalah kumpulan otot-otot yang membantu untuk bergerak. Fungsi otot yang dimaksud adalah sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, itu dia. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Sementara otot disebut sebagai alat gerak aktif. Yang menggerakkan tulang itu bisa bergerak atau tulang berfungsi untuk menopang tubuh, tapi yang menggerakkannya adalah otot yang melekat pada tulang. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, piramida makanan. Kesimpulan yang tepat untuk gambar piramida di atas adalah ini produsen, ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Piramida makanan menggambarkan alur energi dan jumlah organisme di setiap tingkatan tropik. Dengan energi berkurang, semakin ke atas energi berkurang dan tingkat predator puncaknya juga menurun.
Semakin menurun jumlah populasi, semakin sedikit juga perpindahan energi, karena energi akan berkurang 10% setiap berpindah tingkatan tropiknya. Kesimpulan yang tepat untuk gambar piramida di atas adalah yang B. Pada dasar piramida, dasar di sini ya, jumlah individu ya dan jumlah energi terlibat adalah paling besar. Benar. Energi paling banyak itu dan jumlah individu paling banyak itu adalah di dasar piramida. Soal selanjutnya. Siswa kelas 12 melakukan praktikum. Intinya adalah berdasarkan data di atas, kapasitas total paru-paru sebanyak. Kapasitas total paru-paru itu adalah jumlah total udara maksimal yang dapat ditampung oleh paru-paru setelah inspirasi maksimal. Setelah kita menghirup napas dalam-dalam. Nah, berarti berapa total kapasitas paru-parunya? Seharusnya kita jumlahkan saja semuanya. Udara tidak ditambah udara residu ditambah cadangan inspirasi ditambah cadangan ekspirasi. Totalnya harusnya adalah 2.900. Tapi nggak ada option jawabannya. Mungkin silakan kamu mau cari yang lain atau ada mungkin cara yang lain. Tapi setahu kakak teorinya seperti ini, kapasitas total paru-paru. Soal selanjutnya, the last question ya, pertanyaan terakhir. Look at the following virus picture. Lihat gambar virus di bawah ini katanya. Yang B itu menunjukkan apa? Langsung saja ya. Yang A, ini yang kuning-kuning ini kayak mie ini namanya asam nukleat. Dia bisa berupa DNA atau RNA tergantung tipe virusnya. Yang paling luar itu namanya kapsid. Yang paling terakhir, paling luar sekali itu disebut envelope atau selubung virus. Jadi jawabannya adalah kapsid. Nah, adik-adik, itu dia beberapa soal untuk latihan Olimpiade Madrasah Indonesia untuk IPA MI. Adik-adik harus belajar untuk mempersiapkan diri, mana tahu karena OMI ini adalah jelmaan dari KSM sebelumnya yang berganti nama menjadi Olimpiade Madrasah Indonesia tahun ini. Kemungkinan soal-soalnya tidak jauh dari soal-soal KSM. Selamat berlatih, semoga kamu semua yang rajin bahas-bahas soal di video ini bisa mewakili daerah kamu masing-masing ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang C, RE halus dilihat melalui mikroskop, terlihat adanya ribosom. RE halus ini dia tidak ditempeli oleh ribosom, jadi ini salah. Kemudian yang D, RE halus dilihat melalui mikroskop elektron, terlihat ribosom di permukaan membran. Ini juga salah karena tidak ada ribosom yang menempel di RE halus. Yang ini adalah RE halus, yang ini namanya RE kasar atau retikulum endoplasma kasar karena dia ditotol-totol atau ditempeli dengan ribosom. Ribosom ini fungsinya untuk mensintesis protein. Nah, di antara option jawaban ini, option A lah yang mendekati jawaban yang benar. Walaupun di sini ada kekeliruan sedikit dengan lipid, tapi ini tidak dibandingkan option yang lain. A inilah yang mendekati jawaban yang benar. Kita lihat soal selanjutnya. Allah mengatur rizki hambanya dalam Quran surat Al-Mulk 21. Dalam ayat ini ditegaskan, siapakah orang yang dapat memberimu rezeki selain dari Allah? Apabila dia memutuskannya darimu, dengan kata lain, tiada seorang pun yang dapat memberi, mencegah, menciptakan, memberi rezeki dan yang menolong selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan kantong semar salah satu contoh mendapatkan rezeki dari Allah dengan datangnya serangga dan bisa menangkap serangga, seperti pada gambar berikut. Oke adik-adik, kakak tunjukkan strategi menjawab soal Olimpiade Madrasah dengan waktu yang disediakan dan dengan jumlah soal yang disediakan. Soalnya panjang, banyak literasi, sementara waktunya
tidak terlalu cukup untuk mengcover seluruh soal dengan soal yang panjang. Caranya adalah ketika diketahui ada soal bercerita dan soal panjang, itu yang pertama kali adik-adik lihat harusnya adalah langsung lihat soalnya saja terlebih dahulu. Ketika soal sudah memerintahkan seperti apa, baru lihat ke atasnya bagian yang ditanya oleh soal. Kita lihat pertanyaannya. Nah, nutrisi apakah yang paling banyak diperoleh dari mekanisme mencerna serangga oleh tumbuhan tersebut? Kan tadi katanya kantung semar ya, atau Nepenthes. Pertanyaan sebenarnya adalah ini, nutrisi apakah yang paling banyak diperoleh dari mekanisme mencerna serangga oleh tumbuhan? Yang tadi kita baca itu disebut pengantar soal berliterasi. Kalau ingin jawabannya, kalau ingin menghemat waktu, sebaiknya adalah baca langsung bagian soal terlebih dahulu. Jadi nutrisi yang paling banyak diperoleh dari mekanisme mencerna serangga oleh tumbuhan tersebut adalah A. Air, B. Nitrogen, C. CO2, D. Protein. Kita lihat, kantong semar itu hidup di tanah miskin unsur hara, terutama dia miskin nitrogen. Nah, serangga itu kan sebagai sumber makanannya yang terjebak di dalam cairan kantong yang dicerna oleh enzim pencerna yaitu protease. Dari pencernaan itu, tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk senyawa asam amino untuk pertumbuhan si Nepenthes, terutama untuk pembentukan klorofil dan protein. Jadi yang paling banyak nutrisinya adalah nitrogen. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rongga mulut tempat keluarnya makhraj. Ujung lidah menempel ke langit-langit atas dan arah udara keluar seperti yang digambarkan di sini ini. Dari gambar dan keterangan, makhraj yang dimaksud adalah huruf, coba kita cek satu-satu. Ba. Kalau ba rasanya adalah bertautnya bibir atas dengan bibir bawah, jadi tidak mungkin. Kalau jawaban yang B itu ja. Ja itu lebih ke bertautnya gigi ya, ja. Lidahnya tidak perlu ke atas, malah kalau ke atas jadi terasanya bukan membaca ja. Kalau kita lihat yang option C yaitu ma atau mim. Mim itu juga harus bertautnya bibir atas melekat dengan bibir bawah, mim. Sementara nun itu lidah kita naik ke atas langit-langit sedikit ke bagian gigi ke arah udara keluar. Berarti jawabannya adalah nun. Kita ke soal selanjutnya. Islam sebagai agama yang berlaku universal mendorong umatnya untuk bersikap yang positif dan konstruktif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepanjang ilmu pengetahuan tersebut sejalan dengan syariat Islam seperti cloning. Teknologi cloning pada hewan dilakukan dengan cara mengambil sel tubuh induk yang memiliki DNA yang sama. Biasanya hal ini dilakukan untuk mempertahankan serta memperbanyak individu tunggal. Ini disebut pengantar soal. Soal yang sebenarnya yang mana? Yang ini saja. Manakah di antara golongan hewan berikut ini yang paling sulit di-cloning? Itu sebenarnya inti pertanyaannya. Jika kamu nanti ujian, cukup baca soalnya saja bagian pertanyaan terlebih dahulu. Yang sulit di cloning itu kita lihat A. Porifera, B. Aves. Porifera ini adalah kelompok hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Disebut sebagai hewan berpori-pori. Dia cukup mudah untuk memperbanyak diri sehingga dia secara alaminya sebenarnya juga sudah mudah untuk melakukan cloning secara alami. Jadi bukan ini jawabannya. Kalau Aves itu adalah kelompok hewan bertulang belakang atau disebut vertebrata. Dia disebut juga kelompok burung di mana reproduksinya adalah secara bertelur. Teknologi cloning sangat sulit dilakukan karena pembuahan dan perkembangan embrionya terjadi di dalam telur atau di luar tubuh induknya. Maka proses rekayasa inti sel sulit diterapkan atau sulit di cloning. Jadi jawabannya adalah Aves atau burung. Solentrata arthropoda ini masuk sama dengan kelompok porifera, yaitu kelompok hewan tidak bertulang belakang. Rata-rata kelompok hewan tidak bertulang belakang mudah
memperbanyak dirinya atau mudah melakukan reproduksi dirinya secara alami, tidak perlu dikloning. Kemudian soal nomor 25. Alladzi ja'ala lakum min syajara darinara fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu. Dari kayu. Kata kuncinya adalah kayu. Kita langsung ke soal saja. Ini adalah surat Yasin 80, iya. Dia menjelaskan adanya bagian dari tanaman yaitu kayu, oke. Hubungan antara ayat tersebut terhadap metabolisme pada tumbuhan yang paling tepat adalah, kata kuncinya adalah metabolisme pada tumbuhan. Kita cek jawaban satu persatu. A. Ayat tersebut merujuk pada stomata. Dia kayu. Stomata yang fungsinya pertukaran gas, transpirasi, dan inspirasi pada tumbuhan. Stomata. Stomata itu setahu kakak, itu hanya ada pada daun. Kalau pada kayu namanya lentisel untuk pernapasan, pertukaran udara. Apa namanya? Lentisel. Jadi tidak cocok jawabannya. Yang B, ayat tersebut merujuk pada batang. Bagus. Batang kayu. Kayu atau batang itu sama. Yang berfungsi sebagai organ untuk menegakkan tumbuh-tumbuhan dan fotosintesis.